Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Jingga Estifani. Saya akan menjelaskan laporan yang telah saya kerjakan. Yang pertama, pada bagian penggunaan constraint. Saya menggunakan constraint pada bagian judul. Salah satu contohnya adalah ini. Constraint stop to top off adalah untuk menempel di bagian atas layar. Kalau ini constraint start agar berada di sisi kiri, constraint end agar menempel pada bagian sisi kanan. Contoh lainnya ada pada alas. Nih, agar berada di sisi tengah, constraint start agar berada di sisi kiri, dan constraint end agar berada di sisi kanan. Lalu juga contoh lainnya, saya menggunakan constraint pada button hitung. Ini. Lalu kita masuk pada penggunaan pada package. Di sini saya menggunakan package yang saya kasih nama Jingga. Pada bagian loket ini berguna untuk menampilkan debug error pada program. Coba kita jalankan nih programnya dulu. Setelah dijalankan akan muncul eh, misalnya program error akan muncul tampilan error di sini. Kita tampilin debugnya. Ini muncul tampilan seperti ini. Nah, output pada program saya seperti ini tampilannya. Coba kita masukkan alasnya, misalnya 24. Lalu coba kita masukkan tingginya 16. Coba kita hitung luas segitiga. Rumusan pertama saya membuat untuk menghitung luas segitiga. Nah, di sini menampilkan hasil luas menghitung luas segitiga yang alasnya 24, tingginya 16, hasilnya 192. Lalu di ini contoh program menghitung luas segitiga saya. Ini txt alas sama dengan find by ID edit text r.id.txt underscore alas. Ini program menghitung tinggi. Ini program untuk menghitung persegi. Ini eh, kalau kita nggak ngisi angka buat ngitungnya, dia bakal error kayak ada tanda errornya gitu. Contohnya misalnya kita kosongkan bagian alas, kita tekan hitung luas, langsung muncul teks alas tidak boleh kosong, sisi tidak boleh kosong, tinggi alas tidak boleh kosong. Nih, karena untuk menampilkan hasil luas perseginya, coba kita tes
Masukkan, menghitung luas persegi, masukkan sisi persegi, 12, hitung luas persegi. Ini hasilnya muncul di sini 144, karena rumus persegi sisi kali sisi. Lalu, nih, kalau kita kosongkan, juga muncul sisi tidak boleh kosong pada tampilan outputnya. Dan saya ingin menjelaskan pada bagian main activity. Di sini main activity adalah kelas utamanya. Kalau override fun on thread ini untuk memanggil metode pertama kali. Lalu pada super on thread untuk mengimplementasikan metode. Lalu pada set content ini untuk menetapkan implementasi untuk menetapkan tampilan yang digunakan oleh main activity, yaitu activity main. Mengatur judul di action bar. Support action bar digunakan untuk mengatur judul, yaitu menghitung luas segitiga. Lalu pada elemen, inisialisasi elemen, contohnya adalah txt alas untuk input alas segitiga, txt tinggi untuk input tinggi, txt hitung untuk menghitung hasil luas segitiga, ini untuk menampilkan hasil. Lalu pada trim sini digunakan untuk menghapus spasi kosong. Dan kalau txt alas dot error, alas tidak boleh kosong ini adalah untuk menampilkan error jika kita tidak mengisi angka pada output. Jika outputnya kosong, maka akan muncul pesan seperti ini. Nah, ini adalah untuk menghitung luas segitiga. Rumusnya ada 0,5 kali alas dot to double kali tinggi to double. Nanti akan menghasilkan hasil luas segitiga. Begitu juga pada luas persegi. Untuk menghitung luas persegi, ini rumusnya sisi kali sisi, ini untuk menampilkan hasilnya. Hanya itu saja yang dapat saya sampaikan pada laporan saya hari ini. Mohon maaf jika masih banyak kekurangan pada laporan saya hari ini. Semoga kedepannya saya bisa lebih baik lagi. Sekian dari saya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.